Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai Persebaya Surabaya yang baru saja menang 5-0 atas tim tuan rumah Persita Tangerang. Dan tentunya ini hasil yang cukup memuaskan ya, bukan saja mengenai raihan 3 poin, tapi ini juga Persebaya Surabaya bisa mencetak 5 gol tanpa kemasukan sama sekali alias clean sheet. Jadi ini pertandingan yang cukup sempurna dan perfect untuk Persebaya Surabaya. Nah, yang saya ingin lihat sebelum pertandingan dimulai, saya melihat line up-nya, Persebaya Surabaya kembali diperkuat oleh Rizky Ridho dan juga Marcelino. Jadi sudah ada tambahan amunisi baru untuk Persebaya Surabaya menghadapi Persita. Lalu poin kedua adalah Zevalente yang diturunkan dari awal dan menjalani debut pertamanya untuk Persebaya Surabaya. Jadi ketika Zevalente bermain dari awal, ini menurut saya adalah pertaruhan ya oleh Aji Santoso karena Zevalente ini pemain baru. Ditambah Marcelino dan juga Rizky Ridho, ini juga pertandingan pertama di di tahun inilah ya, ketika kemarin lama dipanggil ke timnas ya untuk membela Piala AFF. Nah, jadi sudah ada 2 poin sebenarnya yang membuat saya ini sedikit ingin melihat apakah Zevalente dengan Marcelino dengan Rizky Ridho ya langsung bermain bersama bisa langsung ngeklop apa enggak. Ini yang pertama. Jadi ketika kita melihat di pertandingan kali ini, boleh saya katakan inilah salah satu kesuksesan dari Aji Santoso ketika pemain-pemain seperti Zevalente dan juga Victor ini langsung bisa memberikan kontribusinya terhadap kemenangan dari Persebaya Surabaya 5-0. Marcelino Ferdinand menciptakan 2 gol, satu dari gol yang spektakuler, lalu gol kedua ini merupakan gol dari asisnya Victor. Dan gol kedua dari Marcelino ini membuktikan bahwa Victor sebagai pemain baru dari Persebaya ini juga langsung bisa memberikan kontribusi berupa asis. Jadi ketika sudah unggul 2-0, lalu gol ketiga dari Rizky Ridho ya melalui set play bola mati, ini juga menambahkan boleh dibilang jumlah gol lah untuk Persebaya karena gol dari Rizky Ridho ini melalui servis bola mati. Jadi nggak perlu saya banyak komentar ya, tapi inilah seorang Rizky Ridho selain menjadi pemain bertahan ternyata juga bisa memberikan kontribusi sebuah gol dari free kick. Lalu gol keempat dari penalti ya Victor ketika Noviandani berhasil menebak arah bola ke kiper dan akhirnya mau nggak mau kiper dari Persita Tangerang harus menjatuhkan Noviandani dan Victor bisa menciptakan gol pertamanya untuk Persebaya Surabaya. Jadi Victor sudah memberikan 1 gol dan juga 1 assist di pertandingan debutnya. Lalu gol kelima dari Yamamoto melalui skill individunya berhasil melewati beberapa pemain dari Persita dan melakukan finishing yang cukup bagus ke tiang pojok dari kiper Persita. Jadi artinya dari 5 gol yang tercipta, 1 dari titik putih, lalu 1 dari servis bola mati Rizky Ridho, dan 3 gol yang tercipta lainnya ini melalui set play bola mati. Artinya 3 gol yang bersarang ke gawang Persita ini melalui kematangan struktur penyerangan Persebaya Surabaya. Artinya kalau kita berbicara struktur kemenangan, struktur permainan, ini tentunya nggak jauh dari permainan pemain tengah dari Persebaya, di mana ada Alwi, ada Zevalente, dan juga ada Marcelino. Jadi Alwi memang ditugaskan lebih condong sebagai pemain gelandang bertahan lah kalau boleh saya katakan ya. Biasanya ada Nur Hidayat, tapi Nur Hidayat memang nggak diturunkan. Jadi di sini Zevalente dengan Marcelino ini memiliki tugas yang berbeda. Ketika Zevalente ditugaskan hanya untuk menjalankan bola aja ya, jadi nggak sebagai end passing atau asis-asis ya, menciptakan asis, tapi ditujukan kepada Marcelino yang untuk memberikan end passing atau asis. Jadi inilah peran sebenarnya yang boleh dibilang peran baru dari Zevalente. Karena ketika Zevalente membela PSS Sleman, sebenarnya Zevalente ini perannya sebagai pemain yang melakukan assist atau end passing. Tapi di pertandingan kali ini justru Zevalente berperan hanya untuk menjalankan bola aja dari sektor tengah, ke samping, ke depan. Disinilah faktor dari atau peran dari Zevalente yang memang nggak terlalu terlihat di pertandingan kali ini ya, karena nggak memberikan assist dan gol, tapi boleh dibilang peran dari Zevalente inilah yang cukup berjalan sangat baik.
Jadi berapa kali saya melihat Je Valente ini bisa menarik para pemain Persita untuk kepancing. Jadi ketika Je Valente sudah berhasil memancing pemain Persita, lalu Je Valente akan memberikan passing long ball yang cukup efektif ya, karena kelebihan dari Je Valente ini passing-passingnya sangat efektif. Dan ini terlihat berapa kali Je Valente bisa menjalani peran tersebut. Jadi visi dan misi dari seorang Je Valente ini cukup bagus. Dan tentunya saya nggak kaget bagaimana Je Valente bisa cepat beradaptasi di bawah dari strateginya Coach Aji, karena Je Valente adalah pemain yang memiliki kecerdasan ya, visi dan misi yang cukup bagus. Jadi saya nggak kaget ketika Je Valente akhirnya bisa cepat nyambung dengan para pemain Persebaya Surabaya. Ya, jadi ini nilai yang cukup bagus dari Je Valente, transfer pemain yang cukup bagus, menggantikan Vidal ya sebagai pemain yang sebelumnya membela Persebaya. Lalu Victor ya yang sudah memberikan 1 gol 1 assist juga perannya cukup bagus, dan menurut saya ini pemain yang didatangkan juga sangat brilian oleh Persebaya Surabaya. Kenapa? Karena terlihat Victor ini bukan saja bagus sebagai pemain depan, tapi Victor ini juga memiliki peran yang cukup baik ketika bisa mengalirkan bola kepada pemain lainnya. Ya, jadi memang Persebaya Surabaya di bawah dari Coach Aji memang lebih menyukai pemain-pemain depan yang juga bisa mengalirkan bola. Seperti Samsul Arif yang sebelumnya membela Persebaya, lalu ada Silvio yang dibeli dari Persebaya Surabaya walaupun akhirnya ngeklop ya, bermain dengan nggak ngeklop gitu ya, bermain dengan Coach Aji, tapi tipikal-tipikal pemain depan yang didatangkan oleh Persebaya ini memang lebih cenderung didatangkan untuk bisa memberikan end passing juga ya, atau bisa mengalirkan bola. Jadi nggak benar-benar murni stay di depan gawang untuk menyundul atau menunggu bola, tapi harus bisa mengejar bola atau menjemput bola. Dan inilah yang saya lihat Victor semoga menjadi jawaban atas pengganti dari Samsul Arif ya, karena Silvio ini kan inkonsisten banget penampilannya bersama Persebaya. Jadi semoga ini jawaban atas pemain yang dicari selama ini untuk menggantikan Samsul Arif, yaitu Victor. Karena di pertandingan kali ini terlihat Victor bisa menjalankan perannya sebagai pencetak gol, pemberi assist, dan juga bisa membuka ruang untuk menciptakan kreativitas serangan. Jadi 2 pemain yang didatangkan dari Persebaya, Je Valente dan Victor, saya kira memberikan jawaban yang cukup bagus ya. Jadi yang saya ingin lihat di pertandingan berikutnya menghadapi Bayangkara dan juga Madura United, apakah Persebaya Surabaya bisa tetap konsisten? Karena untuk pertandingan menghadapi Persita Tangerang tadi, di luar dari kemenangan yang cukup telak atau brilian, sebenarnya perform dari Persita Tangerang juga lagi nggak bagus-bagus banget ya, lagi nggak konsisten untuk di 4 pertandingan terakhir. Jadi untuk penilaian saya nggak cukup hanya di pertandingan kali ini, tapi di 2 pertandingan ke depan yang boleh saya akan simpulkan apakah Persebaya Surabaya tetap konsisten atau tidak bermain seperti ini saat menghadapi Persita, yaitu saat berhadapan dengan Bayangkara dan juga Madura United. Ya, karena Bayangkara dan Madura United ini 2 tim yang boleh dibilang juga memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. Jadi boleh dibilang di 2 pertandingan ke depan menjadi salah satu kunci saya apakah memang Persebaya Surabaya ini sudah matang atau belum ya dalam segi konsisten atau inkonsisten. Ini yang akan saya simpulkan di 2 pertandingan ke depan untuk Persebaya Surabaya. Jadi ini merupakan pertandingan yang cukup boleh dibilang cukup bagus untuk Persebaya. Selamat untuk Persebaya Surabaya yang berhasil meraih 3 poin dengan kemenangan yang cukup telak. Semoga di 2 pertandingan ke depan nanti Persebaya Surabaya tetap konsisten. Ini harapan saya. Lalu next saya ingin bahas preview sedikit untuk Bali United dengan PSM Makassar. Ini juga merupakan pertandingan yang menurut saya cukup seru karena di sini PSM Makassar sudah konsisten ya, karena sekarang berada di peringkat pertama. Dan untuk PSM Makassar sebenarnya nggak terlalu banyak poin yang saya ingin bahas di pertandingan besok, karena secara permainan sebenarnya PSM Makassar ini jauh lebih matang daripada skema permainan Bali United. Ini secara analisa saya ya, tanpa saya membela PSM atau merendahkan Bali United, enggak, tapi saya melihat dari sisi mata saya,
dari permainan ini jauh lebih matang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan untuk Bali United sebenarnya ini banyak poin yang saya ingin bahas, terutama dari segi kematangan struktur permainan. Karena ketika kemarin kena comeback dari Persija Jakarta, saya nggak melihat permainan Bali United ini di babak kedua bermain cukup konsisten. Jadi saya nggak berbicara masalah hasil kalah saat lawan Persija, bukan. Tapi yang saya ingin lihat, permainan dari Bali United kemarin saat menghadapi Persija, ini benar-benar nggak bisa apa-apa di babak kedua. Padahal secara kualitas pemain, Bali United ini memiliki segalanya kalau menurut saya. Dari sektor belakang, tengah, depan, bahkan kiper dari Bali United walaupun memakai pemain kiper kedua, tapi saya kira kualitas pemain dari Bali United ini masih di atas dari Persija Jakarta. Dan besok menghadapi PSM Makassar, sebenarnya kualitas pemain dari Bali United ini juga masih di atas dari PSM Makassar. Nah, tapi ketika besok menghadapi PSM Makassar, menurut saya ini menjadi kesempatan untuk Teko membuktikan bahwa Teko ini masih layak sebagai pelatih Bali United, asalkan bisa memberikan permainan yang bagus. Jadi bukan berbicara masalah hasil menang atau imbang atau kalah untuk Bali United. Tapi yang saya ingin lihat adalah penampilan permainan yang bagus, bisa menyuguhkan kreativitas serangan yang bagus. Gak hanya mengandalkan skill individu dari Private atau Eber Besa. Ini berapa kali saya sudah tekankan untuk Bali United. Saya sudah berapa kali bilang bahwa Bali United ini selalu mengandalkan skill individu dari Private atau Eber Besa tanpa ada kreativitas penyerangan lainnya. Mungkin untuk berhadapan dengan tim-tim di segmen papan bawah, Bali United mendominasi. Tapi untuk menghadapi PSM Makassar besok, kita akan sama-sama lihat ini merupakan musuh yang sesungguhnya atau tim kuat ya PSM Makassar. Kita akan lihat besok PSM Makassar. Jadi nggak berbicara untuk hasil menang Bali United atau PSM atau hasil imbang atau hasil kalah, tapi yang saya ingin lihat adalah bagaimana kreativitas permainan dari Bali United besok. Ya, jadi yang saya angkat di preview ini bukan untuk PSM Makassar, karena saya kira untuk PSM Makassar poinnya adalah tinggal konsisten aja. Tapi untuk Bali United ini lebih ke struktur permainannya, kematangan permainannya. Jadi ini boleh dibilang pertandingan besok final untuk Teko ya menurut saya. Apakah Teko ini masih berhak dipertahankan atau tidak menjadi pelatih dari Bali United? Kita akan sama-sama lihat di pertandingan besok menghadapi PSM Makassar. Karena sebenarnya musuh sesungguhnya selain dari Persija Jakarta kemarin, ini PSM Makassar juga sebagai ujian berat untuk Bali United. Ya, dari masalah permainannya, bukan hasil menang, imbang atau kalahnya ya. Saya tekankan sekali lagi, tapi yang saya ingin lihat adalah bagaimana kematangan permainannya dari Bali United. Jadi ini aja preview yang saya ingin berikan untuk Bali United, karena untuk PSM Makassar tinggal konsisten aja kuncinya. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat reviewnya bagaimana permainan dari Bali United ketika menjamu tim dari PSM Makassar sebagai juara untuk sementara ini ya di peringkat pertama. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect banget buat kalian, nanti kita ketemu di video selanjutnya. See you.